Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, mungkin sebagian sahabat-sahabat sering juga mendengarkan kajian bersama ya dengan guru-guru yang lain, sudah membahas juga, sering membahas juga tentang panik, overthinking dan sebagainya, tentang emosi ya. Izinkan kami sore hari ini juga membahas tentang panik dan overthinking dari sisi otak manusia. Ya, untuk itu saya izin ya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat kah? Ya, baik, terima kasih. Ya, memutus rantai kepanikan dan overthinking. Ya, nah, panikan ini sering disebutnya panic attack atau ya satu bentuk panik, dan overthinking ini adalah sesuatu yang sering banget orang ucapkan ya. Apa sih overthinking itu, apa sih gitu ya. Baik, overthinking itu rupanya istilah yang sering ditujukan kepada orang-orang yang terlalu banyak berpikir ya. Walaupun kita tahu ya ada kondisi-kondisi yang memang ada istilahnya kita sebutnya pemikir ya. Jadi ada watak yang memang pemikir, atau kalau dikategorikan itu adalah watak introvert. Walaupun semua orang berpikir ya, tapi memang ada watak yang pemikir, yang watak pemikir inilah yang cenderung menjadi overthinking. Watak pemikir itu kita sebutnya the thinker. Jadi kurang lebih kayak gini, nggak apa-apa pemikir, tapi yang overthinking ya, overthinking ini yang jadinya akan tambah masalah. Gitu. Ya, pemikir kan itu satu karunia ya. Berpikir, semua orang bisa berpikir, tapi memang ada pemikir, watak pemikir. Sering dalam kajian psikologi kepribadian sering dikategorikan ini watak yang melankolis. Makanya orang melankolis karena memang hasratnya sempurna, maka sering memikirkan hal-hal cenderung untuk sempurna. Tapi kalau terlalu over, nah ini nanti jadi masalah. Ya, baik. Kemudian tanda-tanda overthinking. Satu, ya saat menghadapi masalah tidak fokus untuk mencari solusinya. Jadi kebanyakan yang dipikirin. Ya, muncul terus pikiran-pikirannya ini yang membuat tentu ya khawatir, takut, cemas, dan akhirnya bisa panik. Ya. Nah, kemudian sering merenungkan hal yang sama berulang-ulang. Ini juga tanda-tanda overthinking. Kita boleh kok merenungkan sesuatu, tetapi hal yang sama berulang-ulang, terutama hal-hal yang nampaknya membuat kecemasan atau ya kekhawatiran, ini yang nantinya merugikan. Ya. Kemudian ya rasa cemas buat susah tidur nyenyak. Jadi susah banget untuk masuk tidur dalam, yaitu gelombang yang kita sebut delta. Ini sulit sekali. Padahal gelombang delta inilah yang nanti kalau kita bisa tidur mencapai gelombang delta, walaupun itu nggak bisa lama ya, kurang lebih mungkin 10 menit, 20 menit. Delta itu ya, itu yang membuat kita ya badan ini melakukan pemulihan, apalagi kalau sakit. Orang yang overthinking semakin sakit, semakin overthinking, maka susah banget tidurnya nyenyak. Ini tanda-tanda overthinking. Kemudian seringkali kesulitan membuat keputusan. Saking udah takut, khawatir, cemas, akhirnya panik nanti. Ya. Kemudian sering terlalu menyalahkan diri saat salah ambil keputusan. Ya, jadi memblaming dirinya. Inilah tanda-tanda overthinking. Teman-teman ada yang sedang seperti ini kah? Ya, sore ini kita belajar untuk menterapi ya, supaya ya overthinkingnya ini bisa diatasi. Oke? Baik, kemudian kalau panic attack, ini tadi munculnya rasa takut atau gelisah berlebihan secara tiba-tiba. Ini tentu nggak datang ujuk-ujuk kata orangnya, tiba-tiba nggak. Ini sebelum-sebelumnya tentu sering panik, sebelum-sebelumnya sering gelisah, sebelum-sebelumnya sering khawatir gitu. Nah, akhirnya berakumulasi. Sehingga suatu ketika ya muncul rasa gelisah dan takut berlebihan tiba-tiba. Ini namanya panic attack. Biasanya panic attack juga dialami orang yang overthinking. Jadi ini judulnya udah bagus banget panitia memilihnya ya. Antara panik dan overthinking itu memang kaitannya erat sekali. Kemudian kondisi ini juga sering disebut serangan kegelisahan. Panic attack ini. Selain serangan panik, dia juga bisa disebut serangan kegelisahan. Ya. Apa tanda-tandanya
panic attack ini dia, detak jantung bertambah cepat, napas jadi pendek, pusing, otot menjadi tegang atau gemetar. Ini panic attack. Tentu kalau sedang panic attack ya, kita keluarga atau misalnya diri sendiri yang sudah pandai juga mengetahui, oh ini saya panic attack nih. Ya, tenang dulu, tenang. Langsung duduk dulu. Jangan berdiri, duduk. Duduk. Tentu cara yang paling mudah dan paling disarankan adalah tarik nafas panjang. Tenang, katakan diri tenang. Ingat Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kok caranya gitu dong, Bu Isa? Emang begitu. Karena kalau orang panik, nggak ada ingat apapun tuh nggak ada. Makanya udah syukur bisa ingat duduk, ya, bisa ingat tarik nafas, bisa langsung ingat Allah, udah syukur banget itu. Jadi simpel banget caranya, ya. Tapi apabila ya terus masih panik dan bahkan sudah mulai loncat badannya, kadang-kadang lagi duduk langsung loncat, terus teriak, nah ini sudah perlu bantuan orang lain. Mungkin keluarga bisa memeluknya dulu atau segeralah dibawa ke dokter. Ya. Tentunya ada baiknya kalau bawanya ke dokter kesehatan jiwa, ya, ke psikiater. Karena kalau sudah panic attack dan tidak bisa dikendalikan, ini perlu obat-obatan, perlu zat kimia yang diteliti atau ditemukan oleh para ilmuwan, oleh farmakolog gitu ya, sehingga nanti pas masuk di dalam tubuh manusia terjadi keseimbangan hormon lagi. Karena kalau sudah panic attack yang nggak bisa diatasi, tentu itu sudah sangat-sangat hormon dalam otak terutama ya sudah sangat tidak seimbang. Ya, nah itu. Jadi sebetulnya sebelum sampai overthinking, sebelum sampai panic attack itu harus ngapain sih? Gitu. Satu tentu belajar watak. Ya, teman-teman termasuk yang watak melankolis nggak? Watak pemikir nggak? Kalau iya, ya pemikir atau pengamat bisa juga ya pengamat. Tapi memang pemikir yang lebih dominan ya, basic dari overthinking ini. Ya, jadi orang-orang yang overthinking memang paling dominan diwakili atau predisposisinya adalah yang melankolis. Yang lain pun bisa kok overthinking, tapi watak melankolis ini paling cepat overthinking. Makanya kenali diri, saya watak yang mana ya? Gitu. Setelah itu atur antara pikiran dan perasaan. Ini juga satu teknik ya. Makanya ada kita sebut teknik frekuensi pikiran atau akal ini kita samakan ya dengan perasaan atau kolbu. Ya. Apa yang membuat orang panik? Kalau apa yang membuat overthinking itu adalah watak. Tapi apa yang membuat orang panik itu karena kita punya otak emosi. Ini di otak kita. Sehingga emosi ini mempengaruhi pikiran, emosi juga mempengaruhi perasaan. Ya. Buat teman-teman yang sering sekali mengikuti kajian kami atau kajian-kajian dari guru-guru lain atau narasumber lain yang membahas tentang emosi, tentu mulai paham bahwa emosi ini mempengaruhi ya pikiran, perasaan, dan aktivitas. Sudah mulai sadar tuh, oh gitu ya. Pendekatan emosi yang biasanya saya sampaikan itu sering sekali saya kasih lihat namanya level emosi. Ini sering banget. Memang saya sedang ya mencekokin nanti level emosi ya. Namun sebelum kita lihat level emosi, kita harus tahu ada poros otak dan jantung. Nah, jadi ada hubungan spesifik antara sistem limbik emosi ini. Jadi emosi itu, otak emosi itu di tengah otak. Sering disebutnya limbic system kalau dia punya sistem di otak, ya. Dan batang otak ini otak reptil yang ada di sini dia berkaitan dengan jantung. Ya. Makanya mengapa kalau tadi ya pada saat panic attack itu duluan jantungnya yang berdetak. Yang harusnya detak normal itu 70 kali per menit atau 80 gitu ya. Ini bisa di atas 100 kali per menit. Jadi udah deg-deg. Wah, kalau udah deg-degan udah ada metabolisme sirkulasi sudah mulai agak dipercepat, makanya muncul keringat dingin, gemeteran lah, ya seperti itu. Oke. Jadi ini yang saya bilang tadi, ada level emosi, masya Allah. Ya. Kalau buat saya semakin saya membahas level emosi, semakin saya tahu, semakin saya paham, semakin saya sadar, semakin saya ingat, semakin saya bisa mengatur diri saya agar tidak terjebak panic attack. Bahkan tidak terjebak overthinking. Ya. Jadi otak emosi kita ada tangga-tangganya nih. Kenapa? Karena ada frekuensinya. Makin turun ke bawah, makin low frekuensi, yaitu apati, merasa putus asa.
Takut di mana sih Bu Aisyah? Takut di sini. Ya, sekitar 100 Hz. Orang panik itu, ya, panik attack itu karena level emosinya ada di takut, cemas, khawatir, ya, panik juga di sini. Ragu-ragu juga di sini. Jadi sering banget turun ke sini. Ya. Nah, tapi memang kita punya emosi takut. Artinya ini wajar banget. Ini nih yang 10 ini nih sangat wajar. Karena ada di otak kita. Hanya kalau suatu ketika sedang turun level emosi kita ini dan terlalu lama, saya katakan terlalu lama, terutama di daerah takut dan sedih ini, inilah nanti terjadi perubahan hormon-hormon. Hormon stres keluar, kortisol, epinefrin, adrenalin terlalu banyak keluar. Sehingga tubuh ini akhirnya panik. Jadi sebelum muncul kepanikan, memutus rantainya itu harus belajar emosi. Ya. Kok emosi lagi Bu Aisyah? Iya memang. Karena intinya otak adalah otak emosi. Dia di tengah otak. Ini harus kita sadari. Ya, intinya otak. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, jihad sesungguhnya adalah mengelola hawa nafsu ini. Karena emosi inilah hawa nafsu. Ya. Jadi sebelum dia turun ke bawah atau menjadi apati, ini kita harus langsung ingat ajaran Allah. Apa sih yang diajarkan apabila kita ada rasa takut, sedih dan sebagainya? Istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman ngomong gitu aja Bu Aisyah. Iya, tapi ngomong kayak gitu tuh manfaatnya luar biasa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, itu nggak main-main itu. Waktu dilafazkan aja itu terjadi pertukaran oksigen karbon dioksida. Ya, dan kalimat-kalimat yang dilafazkan ini jalan di badan, jalan ke otak, jalan ke jantung juga lewat sistem saraf. Tanpa kita rasa dia naik ke atas. Naik ke atas. Tentunya beristirjanya harus diulang-ulang lagi. Astagfirullah, kita istighfar, kita tambahkan istighfar, tambahkan tahlil, la ilaha illallah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyul lazim. Itu untuk apa? Agar kita bisa naik. Bisa naik. Ya, berharap kita masuk ke mutmainnah, minimal pintunya courageous, semangat. Ya. Nah, waktu dari sedih dan takut naik ke atas ini akan melewati tangga-tangga ini. Makanya jangan heran abis takut, abis istirja kok bukannya tenang ya, jadi malah mau marah gitu ya. Itu tandanya betul, itu tandanya udah naik. Cuma belum sampai lagi naik ke semangat ini atau di mutmainnah. Terus lagi zikirnya, terus lagi. Jangan berhenti, terus lagi. Karena pada saat kita takut, mau ke semangat atau mau menerima kondisi ini, itu kita lalui tangga-tangga ini. Ada mau buru-buru, ada marah, jengkel, ada sombong, dan ada langsung baru naik lagi. Ya, nah ini sebut Allah, astagfirullahaladzim. Terus Islam sudah ajarkan. Dan benar-benar kita ingat Allah apa enggak kan? Karena ada orang marah atau takut malah yang disebut nama-nama binatang, bukan nama-nama Allah, bukan nama Allah yang dipakai, bukan zikir. Kalau nama binatang tambah turun nanti. Kemudian kita harus tahu bersikap. Bagaimana mengatasi emosi ini atau bagaimana mengatasi musibah seperti sekarang ini. Maka di surat Al-Hadid ayat 22-23, Bismillahirrahmanirrahim, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab. Ya? Sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Inna dzalika 'alallah yasir. Mudah. Tapi kan kita nggak tahu apa yang Allah tulis di Lauh Mahfuz. Ya? Bisa jadi tulisannya adalah bila seseorang melakukan A, maka akibatnya A gitu. A aksen gitu. Atau seseorang melakukan B, maka akibatnya B aksen gitu. Karena kita kan diberikan kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk berikhtiar.
pandemi COVID ini bisa jadi tertulis di Lauh Mahfudz ya, wallahu alam bisawab. Kalau manusia selama ini kehidupannya memilih makanan, minuman halalan thayyibat, maka bumi pada abad 20, tahun 2020, 2021 bahkan nanti berikutnya ya aman juga. Bisa jadi begitu. Tapi karena manusia memilih makanannya cenderung tidak halal dan tidak thayyib, maka terjadi lonjakan ya seperti sekarang ini. Bisa jadi wallahu a'lam bishawab. Tapi itu mudah bagi Allah. Kemudian di ayat 23 dikatakan ya bahwa kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu, nah ini dia sikap ya, jangan terlalu berduka. Ya. Jangan terlalu berduka. Kemudian ya, jangan terlalu berduka terhadap apa yang luput dari kamu. Yang nggak bisa lagi, emang kita nggak bisa handle. Ya, ini sikap ini yang Allah ajarkan pada kita. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Ini juga sikap. Nanti kita lihat, kita aplikasikan dengan level emosi tadi. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, nah ini dia. Jadi kan kita tahu nih, ini kan level emosi yang lazim. Kalau makin bawah nih, makin perlu cepat-cepat kita move on ke atas. Ya. Tadi dikatakan ayat 23 surat Al-Hadid, ya, jangan terlalu berduka cita terhadap apa yang luput. Karena kalau terlalu berduka cita nanti jatuh di level namanya depresi. Depresi ini ya ciri-cirinya sudah menyakiti diri sendiri. Ini yang bahaya. Bentur-benturkan kepala, ambil pisau, dia pisau-pisauin tangan. Kadang-kadang ternyata nggak berdarah karena pisaunya pisau roti. Ada juga yang begitu. Ya, tapi itu udah depresi namanya. Atau punya ide bunuh diri, suicide. Makanya tadi Allah sampaikan jangan terlalu berduka terhadap apa yang luput. Kita nggak tahu nih. Kemudian diajarkan juga tadi cara bersikap adalah jangan terlalu senang. Karena kalau terlalu senang ada juga puncaknya emosi yang disebut manik. Manik ini sudah ya kelewatan. Kita diharapkan sampai di enlightenment aja pencerahan. Manik ini kayak orang mabok. Ya, manik. Makanya di dalam Islam, ajaran Islam, pada saat kita ada di energi positif atau level mutmainnah, kita selalu harus ingat Allah juga. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, dipuji Alhamdulillah, Masya Allah. Agar senantiasa berada di ranah yang mutmainnah ini. Ranah enlightenment, enggak kebablasan manik. Makanya tadi dikasih tahu, jangan terlalu gembira. Dan satu lagi tadi cara bersikap, kita diminta tidak sombong. Karena ini sombong ini di sini nih, tangga yang paling susah dilewati. Kadang-kadang orang sudah sampai sombong, nggak sampai masuk semangat, tergelincir lagi marah. Istighfar lagi, sampai sombong, belum sampai semangat, tergelincir lagi marah. Makanya pas kita istighfar dan rasanya kok ada perasaan sombong gitu ya. Nah istighfarnya harus kenceng lagi, lebih berbanyak lagi di sini. Di sini harus perbanyak lagi nih. Ingat Allahnya perbanyak lagi. Astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim, angkat sombongku ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Supaya bisa naik ke courageous. Naik ke mutmainnah pintunya. Ya, nah ini. Inilah kita perlu tahu, inilah cara bersikap yang Allah ajarkan. Terutama bila menghadapi musibah. Baik musibah individu, maupun musibah seperti kita ini, musibah global. Ya. Karena kalau kita sombong, ini cilaka juga. Kita sombong nantangin virus ini. Wah, cilaka banget. Ya, jadi ini sikap sudah diajarkan. Ini yang disebut memutuskan rantai kepanikan dan overthinking. Sebut Allah dan ingat Al-Hadid ini, ayat 22-23. Ya. Jadi, apa yang kita pelajari, termasuk tadi Quran Surat Al-Hadid, ayat 22-23, harus diulang-ulang supaya ilmunya masuk di otak ini. Memang apa terjadi sih di otak, Bu Aisyah? Ini loh, sambungan-sambungan neuron di otak ini. Saya seneng banget ya sosialisasikan bahwa otak kita tuh ada sambungannya supaya kita paham bahwa setiap kita belajar sesuatu, belajar prinsip-prinsip, belajar patokan-patokan itu ya nanti di otak kita terjalin ya jalinan-jalinan neuron yang membentuk memori di sini. Karena kalau kita nggak belajar, nggak ngaji, nggak mengkaji, otak ini kosong,
Maka otak emosi tengah tadi ya, sewaktu takut ya tidak bisa diangkat, makanya jadi panik. Karena nggak ada isinya otaknya, nggak punya prinsip. Ya. Terus nggak ingat Allah. Itulah makanya harus ngaji. Kadang diulang-ulang, karena kadang-kadang ilmu ini kalau semakin diulang ini semakin tahu kita, semakin paham, ini semakin kuat. Kemudian selain di otak, ini juga ada kajian yang luar biasa ya. Selain di otak terjadi sambungan, ya ternyata di jantung yang disebut kolbu ini juga terjadi sambungan-sambungan memori. Maka orang yang ngaji, mengkaji, baik ngaji sendiri, mengkaji sendiri, atau kemudian ada grupnya, ya, atau kemudian bersama-sama ya mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita, itu selain di otak, ya di jantung kita ini, di daerah atrium ini, itu terjadi sambungan juga. Memang ilmu tentang sambungan atau otaknya jantung ini baru mulai dibahas di ranah ilmiah itu baru tahun 91. Setelah ada penelitian Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, memang baru itu. Namun ulama-ulama kita zaman dulu, ya salah satunya Imam Al-Ghazali, itu sudah bilang di jantung ini ada titik kolbu di daerah sini, katanya. Nah, barulah terbukti. Itulah makanya ya faedahnya, manfaat kita mengaji dan mengkaji akan menyambung sistem saraf di otak dan juga di jantung, atau inilah yang disebut kolbu. Ya. Selama ini sih kita taunya jantung sebagai organ pemompa darah ke seluruh tubuh. Ini aja sudah luar biasa. Ini aja sudah dahsyat. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh, membawa nutrisi, membawa vitamin, mineral, membawa oksigen, ya Allah. Kemudian nanti kalau darah balik itu, pembuluh darah balik yang disebut vena, yang warnanya biasanya biru, itu nanti membawa ya karbon dioksida, membawa sisa-sisa makanan, dan sebagainya. Ini aja udah luar biasa jantung kerjanya. Apalagi tadi ditemukan titik kolbu tadi, ada otaknya di jantung. Apalagi itu, ya Allah. Ya. Nah, kemudian ya dikatakan juga kalau kita nih, emosi kita bisa angkat sampai ke 200 tadi, semangat tadi. Dengan cara berzikir, dengan cara kita omong sama diri kita, ayo come on, semangat. Apa yang terjadi? Ada magnet di sini. Kok bisa, Bu Isa? Jadi ada magnet di jantung manusia. Dia bekerja di atas 200 Hz. 200 Hz tadi itu semangat ke atas. Ya. Oke, acceptance itu menerima, bersyukur tuh 350 Hz. Makanya orang yang bersyukur tuh nyala medan magnetnya ini. Ya. Untuk apa sih magnet tubuh, Bu Aisyah? Untuk doa, niat, ya, dan prasangka-prasangka baik itu bisa ditarik. Banyak sekali kajian-kajian para ulama, para teman-teman ustadz-ustazah dan guru-guru kita cerita tentang magnet rezeki. Salah satunya Ustadz Nasrullah. Itu memang karena apa? Karena di dalam jantung itu ada darah. Di sini berkumpul darah. Nah, darah ini nanti salah satu unsurnya itu dalam tubuh itu ada apa? Fe, zat besi. Inilah yang nanti menjadi magnet. Tapi baru nyala kalau frekuensi tubuh 200 Hz, frekuensi emosi 200 Hz ke atas. Sehingga kalau kita nanti ya sudah kembali semangat ya, memang kita sedih boleh kok, orang itu sangat lazim, itu sangat alamiah. Masa nggak sedih kalau kita punya saudara sakit sekarang ini, sakit juga nggak satu orang, satu rumah orang yang sakit sekarang, ya. Meninggal ini ya Allah, sudah bukan satu keluarga satu, kadang satu keluarga dua yang meninggal, kadang harinya sama, kadang beda berapa hari, kadang berapa minggu, ya Allah. Masa kita nggak sedih? Sedih. Hanya itu tadi Allah ya ajarkan kita bersikap supaya jangan terlalu sedih, karena nanti depresi, makanya come on, move on. Itulah kita diminta berzikir, ingat Allah, ya Allah, ya Allah. Supaya naik lagi frekuensi kita 200 Hz, nyala magnet ini. Agar apa? Pada saat kita nanti berdoa, ya, gelombang elektromagnetik ini kuat sehingga apa yang kita minta itu dengan mudah ditarik ke kehidupan kita masing-masing. Kita lagi sakit, walaupun sakit nih, tetap harus ya doa terus, ingat Allah supaya semangat. Sehingga sewaktu magnet ini naik 200 Hz, kita doa mohon kepulihan, mohon kesembuhan.
Karena memang anjurannya itu ikhtiar terus. Lain halnya kalau memang sudah nanti ajalnya, ya, kemudian malaikat maut menjemput, tapi kan kita berada di nafsu mutmainnah tadi kalau di 200 hertz tadi. Ya. Jadi sekali lagi ini memang ada magnetisme. Terus karena tadi di otak ada sambungan listrik, tadi tuh yang tadi sambungan listrik yang tadi saya sampaikan tadi, maka di otak ini juga ada terbentuk gelombang elektromagnetik namanya. Maka kalau kita berpikir yang ya cepat-cepat move on, berpikir yang baik-baik, maka mempengaruhi sekeliling kita juga. Overthinking pasti yang kepikiran lebih banyak negatifnya. Hati-hati juga mempengaruhi sekeliling. Jadi sekeliling juga nggak enak jadinya rasanya. Karena ada gelombang yang keluar dari otak ini. Ya. Karena overthinking itu jelas sekali kalau tadi tanda-tanda overthinking itu lebih banyak hal yang mengarah negatif. Turun frekuensinya. Ya. Dan satu kajian juga mengatakan bahwa dari Institute of Hermet, ya, jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Jadi jantung, karena tadi juga ditemukan jantung ada listriknya, ada otaknya, ada sambungan neuronnya, maka jantung juga ada listrik bahkan 5.000 kali lebih besar daripada otak kita. Ya. Makanya ya kalau dikatakan bahwa jika positive thinking menggunakan tenaga 1 watt, positive feeling menggunakan tenaga 5.000 watt. Jadi perasaan ini lebih kencang sebetulnya. Ya. Sehingga dikatakan jantung itu memberikan gelombang ini. Keluar dia dari tubuh kita, ke alam semesta ini, ke sekeliling kita. Ya. Itulah makanya banyak sekali juga ilmuwan-ilmuwan atau terapis-terapis meminta kita sekarang untuk apa? Mulailah serahkan kepemimpinan dalam berpikir dan berperasaan kepada kolbu. Gitu. Jadi teman-teman kalau lagi mikirin, supaya nggak overthinking, ya serahkan ke kolbu nih, berpikir dan perasaannya serahkan ke jantung. Caranya gimana Bu Aisyah? Nanti kita belajar sama-sama. Tapi kita belajar dulu ada kaidah-kaidahnya ini. Kenapa? Karena tadi kolbu tadi ini 5.000 kali lebih kuat dari pikiran. Ya, nah, biarkan kolbu yang berpikir, menghayati dan merasakan. Dengan demikian pencapaian keinginan seseorang niscaya lebih powerful lagi. Karena kan kita sebetulnya kondisi pandemi juga kita ingin sehat, ingin keluarga sehat, ingin dilindungi oleh Allah. Di sisi lain juga ingin ekonomi ya tetap berjalan dengan baik. Kan ada keinginan-keinginan walaupun dalam pandemi ini kan ingin juga pandemi cepat berlalu kan gitu. Tapi kondisinya hari ini kita masih pandemi. Sehingga ya ada teknik juga yang ini untuk orang yang pemikir sebetulnya. Supaya tidak menjadi overthinking. Cuman buat orang-orang yang tidak pemikir pun juga boleh teknik ini dipakai. Ya. Jadi sebelum kita belajar tekniknya, kita mau cerita nih, kenapa sih jantung ya bisa mengeluarkan gelombang? Karena di bawah kulit badan kita ini, terutama di dada, bawah kulit dada, subkutis dada, ada pembuluh yang disebut meridian, ada titik di jantung ini, ya, yang berputarnya berlawanan arah jarum jam. Ini yang membuat ini kenceng banget keluarnya nih, tentang apa yang kita rasakan. Ya, kalau apa yang kita pikirkan dari otak keluarnya. Cuman ya perasaan dia lebih kenceng 5.000 kali. Dan biasanya apa yang kita pikirkan, terutama orang-orang yang overthinking, yang sudah mulai panik juga, itu apa yang dia pikirkan rasanya tuh nggak enak. Makanya kenceng juga di perasaan ini, rasanya nggak enak. Kalau pikirannya negatif. Ya. Kemudian ya ini ada satu berita gembira sebetulnya dari ahli-ahli ilmu gelombang mengatakan begini, kalau jantung kita merasakan perasaannya cenderung lebih yang positif atau mengarah ke emosi mutmainnah, maka gelombang yang keluar dari jantung itu disebutnya gelombang koheren, gelombang teratur. Dia membawa pesan baik dan enak. Oke.
Tapi kalau kita merasakan hal-hal yang gak enak, was-was, galau, gelisah, panik, untungnya, saya katakan untungnya, ini karena dari ilmuwan-ilmuwan mengatakan, ada gelombang inkoheren, gak beraturan. Sehingga kalau kita was-was atau galau, dia keluar juga dari daerah jantung atau dada, cuman karena tidak beraturan, maka ya, tidak cepat sampai kepada orang yang kita khawatirkan atau kondisi yang kita khawatirkan, walaupun memang dia keluar. Kenapa? Karena Allah membuat waktu tunda untuk hal-hal yang kita rasakan negatif. Kesempatan untuk kita memperbaikinya, merevisinya. Dengan cara itu tadi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tentu kita sedih saat ini. Setiap kita pikirkan muncul kesedihan, muncul lagi kesedihan, muncul kesedihan. Hanya kalau terus-terusan, ya, dia kan keluar nih, keluar. Cuman untung inkoheren, makanya nggak cepat sampai ke orang yang kita sedihkan, yang orang kita khawatirkan, atau kondisi yang kita sedihkan. Makanya cepat-cepat istighfar, astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, astagfirullah. Terus untuk mengeluarkan hal-hal kebaikan ini gimana? Makanya kita pilih-pilih. Di antara banyak pikiran-pikiran kita yang muncul, coba cari di antara itu ada nggak pikiran yang bikin perasaan tuh enak. Supaya itu yang pergi, itu yang keluar. Nah ini biasanya teknik ini kita sering sebutnya merasai pikiran. Ya. Ini buat orang yang banyak pemikir nih atau pengamat ini cocok banget ini. Ya, kita perlu berlatih merasai pikiran kita. Ini kalau mikir ini enak nggak ya? Kalau mikir ini lebih enak nggak ya? Kalau mikir ini aduh lebih nggak enak nih. Kalau mikir ini, nah itu maksudnya. Ya. Jadi merasai pikiran kita ini untuk mengetahui apakah perasaan kita sinkron dengan apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena ingat, perasaan ini lebih kuat frekuensinya. Oke lah, pikiran banyak pikiran. Ya. Tapi coba cek pikiran kita rasa dulu. Kalau kita mikirkan tentang hal ini, enak nggak ya? Ya? Nah, jadi kita banyak pikiran memang. Cuman kita cari, adakah di antara banyak pikiran ini yang bikin perasaan kita enak? Agar apa? Agar tadi nih, karena energi di jantung atau di kolbu ini 5.000 kali kuatnya dari otak, maka kita cari, walaupun cuma ada satu pikiran yang kita rasa enak di antara puluhan pikiran yang kita rasa nggak enak, itu kita perbesar frekuensinya. Untuk naik menjadi bersyukur, paling tidak naik satu tingkat dari courageous itu tadi. Ya, atau paling tidak jadi semangat lah. Sudah sampai acceptance 350 Hz, sampai ke damai 600, sampai ke enlightenment yang 700 sampai 1000, itu luar biasa, Masya Allah, keren banget. Ya. Ini namanya kita melatih, merasai pikiran. Ya. Nah, tujuannya bukan berarti memaksakan diri kita berpikiran positif. Bukan itu, apalagi kondisi sekarang. Ya. Namun lebih untuk mencari frekuensi perasaan yang rasanya lebih enak, supaya apa? Supaya magnet kita ini nyala. Karena kondisi kita ini, nasib kita ini ditentukan oleh pikiran perasaan. Kita yang tarik masalahnya. Itu hukum Allah. Ya. Makanya kita perlu nih, buat orang-orang yang cenderung overthinking, makanya setiap ada pikiran-pikiran yang muncul, coba dirasakan. Oke? Ya? Kurang lebih kayak gini.